Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya saya Teguh Amnar Official. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video menarik lainnya, terutama terkait dengan info P3K tahun 2022. Ya, kita dihadapkan pada pertanyaan kapan P3K Guru tahap 3 itu dilaksanakan atau dibuka kembali. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa para teman-teman P3K yang belum lulus di tahap 1 dan 2 itu masih menunggu kapan tahap 3 itu dilaksanakan. Apakah di awal Maret ini atau di pertengahan tahun ini atau memang akan dibuka kembali bersamaan dengan P3K angkatan selanjutnya. Ya. Jadi ada beberapa informasi yang beredar sebelumnya itu terkait dengan pembukaan P3K. Ada sebagian teman-teman itu yang sudah keluar formasi P3K tahap 3-nya. Namun pada dasarnya belum ada informasi akurat terkait dengan pembukaan formasi P3K Guru tahap 3. Nah, dikutip dari suaramerdeka.com ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Bu Nunuk Suryani GTK Kemendikbud mengatakan bahwa terkait dengan ujian P3K ketiga sepertinya akan dilaksanakan dalam rangkaian seleksi P3K Guru tahun 2022. Berarti untuk teman-teman yang belum lulus di P3K tahap 2 ada kesempatan mengikuti P3K tahap 3, namun yang menjadi masalahnya itu akan dibuka berbarengan dengan rangkaian seleksi P3K tahun 2022. Berarti ketika teman-teman mengikuti P3K tahap 3 berarti sudah masuk ke kategori P3K di tahun 2022. Nah, sampai saat ini Kemendikbud belum secara resmi mengungkapkan kapan jadwal pendaftaran P3K Guru 2022. Nah, jadi jangan termakan dulu dengan isu hoax. Kita sama-sama sabar menunggu apa yang terbaik bagi kita ya. Jadi selama menunggu, teman-teman bisa mempersiapkan diri menjadi lebih baik, jadi lebih bagus, dan insya Allah mampu menjawab soal-soal yang diberikan di P3K tahun 2022 ini. Nah, tahap 3 masih dibahas di Panselnas. Ya, kata Mbak Nunu, bila ada informasi terbaru akan segera saya sampaikan. Jadi teman-teman yang selama ini mendapatkan informasi tidak jelas bisa langsung ikuti aja media sosialnya Bu Nunu dan semampu mungkin untuk mengakses informasi itu di website yang resmi ya. Berita baiknya untuk P3K tahap 3 bagi guru yang sudah lolos passing grade ya pada P3K Guru tahun 2021 tidak perlu kembali mengikuti ujian. Berarti di tahap 2 kemarin kan ada banyak sekali teman-teman kita P3K Guru yang sudah lulus passing grade namun tidak mendapatkan formasi karena formasinya sudah duluan diambil oleh teman-teman lain yang sudah lulus, apakah itu dari swasta maupun dari negeri yang memilih di sekolah lain. Akhirnya apa? Teman-teman induk itu tereliminasi dengan hal tersebut. Nah, kabar baiknya mereka tidak perlu ikut tes lagi. Jadi hanya tunggu optimalisasi informasi yang akan diberikan oleh Kemendikbud. Namun jika ada kesempatan atau ada opsi untuk memilih formasi, ya teman-teman silahkan pilih saja daripada nanti tiba-tiba ada kebijakan yang berubah itu sangat membahayakan. Teman-teman nggak bisa ikut tes lagi, formasi juga belum didapatkan. Tapi dari beberapa informasi yang akurat dan valid seperti apa yang dikatakan Pak Nadiem dalam sebuah video konferensi persnya itu dikatakan bahwa optimalisasi bagi guru-guru yang sudah lulus passing grade itu akan segera dilaksanakan. Ya, jadi berdoa saja semoga tepat terrealisasi apa yang direncanakan oleh Pak Nadiem. Ya. Yang kedua, jika dipilih mata pelajaran dan jenjang yang sama, maka nilai pada ujian tahap 1 dan 2 sudah melebihi ambang batas, masih bisa digunakan pada seleksi P3K Guru tahap 3. Berarti nilai kita yang sudah banyak itu akan digunakan untuk bisa secara otomatis digunakan di seleksi di tahap 3-nya. Jadi teman-teman yang sudah lulus, ini kabar yang sangat baik.
Guru honorer yang sudah mengabdi lebih dari 3 tahun sedang disiapkan skema terbaik, ya. Berarti ada sesuatu yang luar biasa nih di tahun 2022 terkait dengan penambahan afirmasi barangkali ya. Jadi ada teman-teman yang sudah mengabdi lebih daripada 3 tahun, itu ada perlakuan khusus dari panitianya, dari Kemendikbudnya. Mudah-mudahan ini adalah langkah yang bagus agar adanya penyertaan dan adanya penghargaan bagi teman-teman yang sudah mengabdi untuk generasi bangsa Indonesia ini. Nah, kemudian skema terbaiknya seperti apa? Nah, kalau kita lihat dari informasi yang baru-baru beredar itu terkait dengan SPTJM ya. SPTJM itu mempertegas kembali terkait dengan penetapan NIP 3K itu harus memiliki pengalaman kerja itu minimal 3 tahun ya, dan ada yang paling sedikit itu juga 5 tahun untuk jabatan fungsional jenjang mahir, penyelia, ahli dan sebagainya. Barangkali ini nanti akan menjadi acuan bagi eh, penentuan lulus atau tidaknya teman-teman yang sudah mengabdi di sekolahnya masing-masing selama lebih daripada 3 tahun. Nah, adapun syarat-syaratnya, ini syarat-syarat P3K tahap 3. Ya, yang pertama itu ada guru non-ASN yang mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh instansi daerah dan terdaftar sebagai guru Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi tahap 2. Berarti yang tidak lulus saja, yang sudah lulus dianggap tidak perlu lagi untuk mengikuti seleksi di tahap 3. Tenaga honorer X kategori 2 sesuai database tenaga honorer Badan Kepegawaian Negara yang tidak lulus seleksi kompetensi tahap 2. Yang bukan K2, yang K2 itu juga wajib, yang selama dia masih belum lulus itu harus mengikuti tahap ketiga jika mau ya. Kalau mau jadi SNPTK ya upayakan dan optimalkan apa yang selama ini Anda kejar. Ya, kemudian yang ketiga itu guru swasta yang mengajar di satuan pendidikan juga yang terdata di Dapodik. Jadi boleh untuk guru swasta juga. Kemudian yang keempat itu ada lulusan profesi pendidikan profesi guru yang belum menjadi guru. Lulusan profesi guru yang belum menjadi guru dan terdaftar di database kelulusan pendidikan profesi guru Kemendikbud Ristek yang tidak lulus seleksi kompetensi tahap 2. Nah, berarti semuanya yang dari syarat-syarat jika kita lihat adalah teman-teman yang masih belum beruntung dan belum lulus di tahap kedua, baru boleh mengikuti P3K tahap 3. Berarti kabar baiknya tadi ya, mudah-mudahan benar apa yang dikatakan di sini bahwa tahap 2 itu ya teman-teman yang sudah lulus di tahap 2 itu tidak perlu lagi mengikuti seleksi di tahap 3 dan otomatis mendapatkan formasi. Amin ya rabbal alamin. Ya, sekian dari saya dan terima kasih. Mudah-mudahan dapat berbagi terus informasi yang bermanfaat lainnya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.